Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa diberikan rahmat, anugerah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Alhamdulillah, kita sudah menjabarkan dalil-dalil yang disebutkan di bab yang pertama. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid. Apa bahasa lain dari keutamaan, jemaah? Apa bahasa lainnya, Pak? Bahasa sehari-harinya apa? Apa? Afdol? Enggak. Keutamaan ke masjid, keutamaan bersedekah. Naam, itu ada yang mengatakan manfaat. Keutamaan, kalau kita jabarkan secara umum, artinya adalah janji Allah pada amal itu. Kadang-kadang orang bilang keutamaan, apa fadilah? Makanya keutamaan sebenarnya adalah apa janji Allah yang disebutkan pada amal itu. Dan kalau Allah yang sudah berjanji, maka mustahil Allah ingkar janji. Manusia bisa percaya dengan janji kawannya, janji pimpinannya, janji orang tuanya, maka seharusnya seorang hamba Allah dia semakin yakin dan percaya dengan janji Allah. Keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa-apa dosa-dosa yang diampunkan karena tauhid. Sebenarnya dari judul ini para ulama menjabarkan luas. Disebutkan keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampunkan karena tauhid. Ana mau tanya sama antum. Orang bertauhid diampunkan dosanya, benar atau tidak? Itu keutamaan atau tidak, Pak? Kenapa dijelaskan lagi sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Kenapa kok kayaknya boros kalimat nih? Ini bahasa sebagian orang ya. Kalau disebutkan keutamaan tauhid,
artinya mencakup semuanya, diampunkan dosa, kemudian diangkat ke derajat. Kenapa ada tambahan wama yukaffiru minadz-dzunub? Siapa yang tahu, Pak? Paham nggak maksud ana? Kalau ditulis keutamaan tauhid, itu sudah cukup sebenarnya. Karena orang bertauhid pasti diampuni dosanya. Tapi kenapa ada penekanan dan apa-apa yang diampunkan karena tauhid? Dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Kata para ulama, tauhid adalah sebuah amalan yang dengannya bisa menghapus dosa-dosa manusia. Jadi tekankan lebih tegas lagi. Kalau hanya disebutkan keutamaan tauhid, maka banyak yang terbayang di benak para penuntut ilmu. Namun ketika ditegaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang diampuni karenanya, maka terfokuslah bahasan ini. Seorang yang bertauhid, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Baik, pada pertemuan ini kita akan mengangkat satu dalil beserta penjelasan dari para ulama. Wa qaulillahi ta'ala, disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang mereka tidak mencampurkan imannya bidzulmin, dengan kezoliman. Ada orang-orang beriman tidak tercampur imannya dengan kezoliman. Allah berjanji, ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau sebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat, ketika turun firman Allah ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezoliman, maka para sahabat semua ketakutan. Mereka takut. Gak mungkin iman kami ini gak tercampur dengan kezoliman. Karena yang terbayang di benaknya para sahabat, semua jenis kezoliman. Semua jenis kezoliman. Semua jenis maksiat. Artinya apa? Kalau iman kami tercampur dengan dosa dan maksiat, kami tidak akan mendapatkan keamanan. Kami tidak akan mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, semua para sahabat ketakutan. Kenapa mereka takut? Tidak mungkin kita bebas dari maksiat. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah. Wahai Rasulnya Allah, siapa di antara kami, siapa di antara kita yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Orang ketika berbuat dosa, Pak, dia menzolimi dirinya. Atau ingat, ketika orang melakukan dosa, dia sedang menzolimi dirinya. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzolimi dirinya? Kata Nabi SAW, laisa kama taqulun. Bukan seperti itu ayat ini berbicara. Kemudian Nabi meluruskan pemahamannya para sahabat.
Nah, di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak selalu pemahaman mereka itu lurus. Individu sahabat tidak maksum, jemaah. Itu diingat. Individunya sahabat, mereka tidak maksum pendapat mereka. Tapi ketika mereka melakukan ijma, kesepakatan, maka kesepakatan mereka maksum. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattafiqu ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Umat di sini maksudnya siapa? Sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, bukan begitu maksud ayat ini. Awalam tasma'u ila qawli Luqman li banih. Tidakkah kalian melihat atau mendengar ucapannya Luqman sama anaknya? Lihat di sini, Pak. Nabi menafsirkan ayat dengan ayat. Bukan menafsirkan ayat dengan hawa nafsunya. Enggak. Nabi saja dia tafsirkan ayat Allah dengan ayat yang lain. Nabi pengen jelaskan kezoliman di sini maksudnya bukan semua maksiat, bukan. Sehingga kata Nabi, apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun, kezoliman yang sangat besar. Maka tenanglah hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud dari ayat ini apa? Bisa nggak diamalkan kalau itu syirik, Pak? Bisa. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan syirik, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Baru bisa diamalkan ayat ini. Tadi nggak bisa. Kenapa? Karena pemahaman zolim adalah semua maksiat. Maka diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zolim yang dimaksud pada ayat ini adalah syirik. Baik, kita lihat sebagian dari kalimat gharibah. Disebutkan amanu, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, saddaqu biqulubihim. Alladzina amanu, yang namanya orang beriman, saddaqu biqulubihim, mereka membenarkan dengan hatinya. Wa natiqu bi alsinatihim, mereka mengucapkan dengan lisannya. Wa amilu bi jawarihihim, dan mereka mengamalkan dengan perbuatan. Wa ra'su dzalika tauhid, dan kepalanya adalah tauhid. Itu iman, Pak. Itu iman. Harus mencakup tiga ini, Pak. Lihat orang-orang kafir Quraisy. Saddaqu biqulubihim. Mereka beriman enggak dengan hati mereka, Pak? Tidak. Atau sebagian mereka beriman dengan hati mereka, tapi mereka tidak mengucapkan dengan lisan. Belum beriman juga. Atau sebagian orang dia mengucapkan dengan lisannya keimanan, saya beriman sama Allah. Dia praktekkan dengan perbuatannya amal-amal soleh, dia sholat, dia puasa, tapi hatinya tidak beriman. Maka juga dia belum beriman kepada Allah. Ini tiga syaratnya, Pak. Kita kalau bicara iman ini tiga. Hati membenarkan, hati meyakini, benar-benar yakin kita kepada Allah dan hari akhir, benar-benar yakin Rasul adalah utusan Allah. Hati yang benar-benar yakin akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hati yang benar-benar yakin akan diperlihatkan dari amal-amal perbuatan. Dengan sholatnya, puasanya, ibadahnya, itu hasil dari keimanan. Anda bisa lihat tiga ini ya. Mengimani dari hati, mengucapkan dengan lisan, dan beriman dengan perbuatan. Di sini poin penting, Pak, hati-hati.
Kalau tiga hal ini adalah sebab seorang dikatakan beriman, berarti tiga hal ini juga sebab seorang bisa kufur. Kalau tiga sebab ini, hati beriman, lisan mengucapkan, perbuatan memperlihatkan amal soleh, dia dikatakan seorang muslim, berarti dengan tiga rukun ini, tiga pondasi ini, orang juga bisa kita keluarkan dari Islam. Contoh, kalau ada orang mengatakan, apa itu agama Islam? Saya nggak percaya dengan agama Islam, saya murtad dari Islam. Murtad nggak orang ini, Pak? Murtad. Kenapa? Wa natiqu bi alsinatihim. Dia telah kufur dari lisan. Lisannya membuat dia batal keislamannya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau juga tulis buku judulnya apa? Asyrah Nawaqidul Islam. Atau Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Salah satunya adalah ucapan-ucapan lisan. Atau juga ada sebagian orang, lisannya manis, semanis madu. Masya Allah. Saya beriman sama Allah. Dia sholat, dia puasa. Tapi dalam hatinya, apa ini agama? Agama apa ini? Agama gurun pasir. Hatinya nggak membenarkan, Pak. Dia bisa murtad juga. Atau juga bisa kasusnya, hatinya membenarkan, kemudian lisannya mengucapkan, namun ternyata amal perbuatan tidak terlihat dia beramal. Nah, disinilah para ulama mereka panjang menjelaskan, kalau hati beriman, kemudian lisan mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun tidak mengerjakan amal-amal saleh, disinilah pentingnya seorang itu dilihat. Kenapa dia tidak melakukan rukun Islam? Kenapa dia nggak sholat? Kenapa dia nggak puasa? Kenapa dia nggak berjilbab? Di situ bisa jadi dia murtad atau bisa jadi dia pelaku dosa besar. Jadi nggak langsung kita katakan dia kafir, nggak langsung, Pak. Ada orang datang ke kuburan, dia minta kepada ahli kubur, ini perbuatan syirik atau tidak? Syirik, Pak. Tapi kita tanya, kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak sholat? Kenapa dia tidak berhijab? Karena siapa tahu dia terjatuh kepada maksiat ini karena kebodohan. Atau dia terjatuh karena syubhat. Karena syubhat. Oleh karena itu tidak mudah seorang dikafirkan kalau dia tidak menunaikan kewajibannya. Dilihat kenapa dia tidak menunaikannya. Kenapa dia tidak menunaikannya. Baik, disebutkan yalbisu imanahum yukhallituna tauhidahum. Artinya mencampur adukkan tauhid. Bidzulmin maksudnya adalah bisyirkin wa dzulmu watu syai' fi ghairi maudhi'ih. Yang namanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang berdoa seharusnya tempatnya dia berdoa kepada Allah. Orang meminta harus dia minta kepada Allah. Summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi maudhi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Dikatakan dia seorang pelaku kesyirikan karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya dan dia memalingkan ibadah tersebut kepada zat yang berhak untuk diibadahi. Itulah syirik, Pak. Allah itu zat yang berhak untuk kita ibadahi. Namun ada orang yang tidak menunaikan haknya Allah. Dan berkaitan dengan kezaliman ini, saya tambahkan sebagian dari penjelasan dalam kitab Fathul Majid. Disebutkan firman Allah di dalam surat Fatir ayat 32.
Fatir ayat 32. Ini ayat ini mempertegas tentang makna kezoliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Al-Quran ini kami turunkan, kami wariskan, kami pilih kepada hamba-hamba kami. Nah, kata para ulama, ketika Al-Quran diturunkan, sikap hamba Allah ada 3 model. Berhadapan dengan Al-Quran, berhadapan dengan dalil, sifat manusia ada 3 bentuk, 3 model. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimun li nafsih. Maka di antara mereka ketika mendapatkan kitab Allah itu, zalimun li nafsih. Mereka menzolimi dirinya sendiri. Disebutkan menzolimi diri sendiri adalah mencampur adukkan antara amal baik dengan amal yang tidak baik. Termasuk menzolimi diri sendiri. Bergelimang dengan dosa dan maksiat. Sampai kepada dia hujjah, sampai kepada dia penjelasan, tapi tetap dia terjatuh kepada maksiat. Apalagi kezoliman yang besar, kesyirikan. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan di antara hamba-hambaku ada yang pertengahan. Muqtasid maksudnya adalah orang yang menjalankan apa yang Allah wajibkan atasnya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya saja. Jadi kalau muqtasid ini, apa yang Allah wajibkan dia kerjakan. Apa yang Allah haramkan dia tinggalkan. Dia enggak tambah dengan amal-amal sunnah yang lain. Dan kata para ulama, ini kondisi orang baik. Ini orang baik ini, Pak. Kalau antum tidak percaya, coba. Kita coba hidup 1 minggu aja. Jangan 1 minggu, 2 hari, Pak. Jadi tipe manusia yang muqtasid. Kalau zalimul li nafsi kan setiap hari kita kan. Setiap hari kita maksiat, naudzubillah. Mata enggak tahu melihat apa, mendengar apa. Ini zalim li nafsi. Coba naik kita 1 tingkat karena kita belajar tauhid. Saya ingin menjadi hamba Allah muqtasid. Kita bisa muqtasid saja, Pak. Selamat kita, Pak. Apa itu muqtasid? Yang wajib ditunaikan. Gak usah bicara yang sunnah, gak usah bicara tahajud antum, jangan bicara tahajud. 40 hari tidak terlambat takbiratul ihramnya imam, itu aja susah, Pak. Ini muqtasid apa? Yang wajib dia tunaikan. Kalau dia perempuan, apa kewajiban wanita muslimat? Dia tunaikan semuanya. Dan dia tinggalkan yang haram. Itu muqtasid. Bisa nggak, Pak? Hidup 2 hari sebagai hamba Allah muqtasid, bisa nggak? Kalau mengerjakan yang wajib, insya Allah bisa. Tapi meninggalkan yang haram ini yang susah. 1 hari mata kita hanya memandang apa yang Allah halalkan, bisa nggak? Dan di antara, Pak, dosa itu kalau sudah terlalu sering, kita lupa istighfar, Pak. Dosa itu kalau udah terbiasa, orang nggak istighfar lagi, Pak. Ketika dia melakukan dosa itu. Seorang laki-laki melihat wanita yang buka aurat di jalanan, dosa atau tidak, Pak? Dosa nggak? Jawabnya ragu, Masya Allah. Tapi kenapa kita nggak beristighfar? Kenapa kita biasa aja? Biasa melihat biasa. Karena sudah dianggap biasa perbuatan itu. Saking biasanya kita nggak beristighfar lagi ketika melihat wanita yang bukan mahram kita. Belum dengan dosa telinga. Kata Imam Ibnul Qayyim, selalulah kalian melihat 3 pintu masuknya hidayah,
Karena 3 pintu ini juga tempat keluarnya hidayah. Kita kalau ingin istiqamah di atas hidayah, 3 ini pintunya. Mata, pendengaran, hati. Ini bisa kita jaga ikhwan dan akhwat, istiqamah kita Pak. Jaga hati, jaga mata, jaga pendengaran. Dari semua yang apa Allah haramkan sama kita. Makanya ayat Al-Quran ketika berbicara masalah hati, pasti dia juga berbicara masalah mata dan telinga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Bahkan di dalam satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dzara'na li jahannam. Surat apa itu Pak? Nih. Al-A'raf ayat nyaris 179, Masya Allah. Kiri kanan nggak perlu ya, 179. Baik. Ini Bapak Ibu Al-A'raf 179. Coba lihat Pak. Kita masih pada muqtasid tadi. Allah juga singgung mata, pendengaran, hati. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka masuk neraka jahanam karena mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai merenungi ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Setelah Allah menyinggung masalah hati, Allah singgung masalah mata. Mereka punya mata, tapi mata tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. 3 aja Allah sebutkan. Apa kata Allah setelah itu? Ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka yang hidupnya seperti ini, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. 3 Pak. 3 ini kuncinya sudah. Antum mau ingin membahas hidayah, 3 ini pintu masuk dan ini pintu keluar. Makanya orang yang muqtasid, yang pertengahan dalam beribadah kepada Allah, dia jaga 3 ini. Hatinya, matanya, pendengarannya. Dan kelompok yang ketiga, dari surat Fatir ayat 32 tadi, sabiqun bil khairat biiznillah. Sabiqun bil khairat. Ini kelompok yang paling hebat Pak. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba, berpacu-pacu, berlari untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Lihat penanaman tauhid Pak, kepada hamba. Sabiqun bil khairat biiznillah. Lihat. Ada hamba-hambaku yang bersegera menuju kepada ampunan Allah biiznillah. Tapi mereka mampu bukan karena mereka mau. Karena aku izinkan mereka berlari kepada aku. Itu nilai tauhidnya dalam sekali jemaah. Ketika Allah menjelaskan ada orang-orang yang hebat, beramal soleh, berlomba-lomba, Allah tutup ayatnya dengan kalimat biiznillah. Mereka bisa seperti itu karena izin Allah. Antum melihat para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka bisa sehebat itu amalnya biiznillah. Karena Allah izinkan. Allah yang mengizinkan mereka. Kenapa dia diizinkan? Kenapa mereka diizinkan Allah sementara ada yang tidak diizinkan? Apa jawabannya Pak? Kenapa para sahabat atau orang-orang soleh ada yang Allah izinkan mereka bisa berlomba-lomba mengejar surga itu,
Kenapa ada yang tidak Allah izinkan? Kenapa Pak? Kenapa para sahabat amalnya seperti itu, kenapa kita tidak? Nah, itu kan sahabat Ustadz, oh turunlah lagi ya. Kenapa Imam Bukhari bisa seperti itu, kita tidak? Jawabannya juga ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, iya'lamillah fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Disebutkan iya'lamillahu fi qulubikum khairan. Ayat berapa itu jemaah? At-Taubah itu. Fi qulubikum khairan. Nah, dalam surah Al-Anfal ayat 70. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah mengetahui ada kebaikan di hati kalian, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah Allah ambil dari kalian. Itu kuncinya, Pak. Kenapa ada orang yang bisa berlari menuju kepada Allah? Iya'lamillah fi qulubikum khairan. Karena Allah melihat isi hati mereka, ini orang baik, ini orang jujur, ini orang yang bertauhid. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kami berikan kepada mereka sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah kami ambil dari mereka. Maka disitulah perbedaan, ada orang yang Allah izinkan dan ada orang yang tidak Allah izinkan. Baik, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang 3 jenis manusia ketika bersikap dengan kitabullah yang diwariskan kepada mereka. Dalam ayat ini, dalam surah Al-An'am tadi, ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, Allah mengatakan 2 janji. Orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan syirik, mereka adalah orang-orang yang diberikan keamanan. Nikmat aman, Pak. Dan yakinlah antum, pelaku syirik itu orang yang paling menyimpan rasa takut, Pak. Orang-orang melakukan syirik itu orang-orang yang aslinya mereka adalah penakut. Kebalikannya ahli tauhid adalah orang yang tidak menyimpan rasa takut. Dan di dalam masalah akidah, rasa takut manusia terbagi menjadi 2. Rasa takut terbagi menjadi 2. Ada takut yang tabiat. Takut yang tabiat. Antum tauhid antum setinggi gunung pun ada takut tabiat. Contoh takut kepada binatang buas. Oh, kalau guru saya tidak, Ustaz. Guru saya tauhidnya lebih kencang, Ustaz. Binatang buas jadi jinak sama dia. Enggak, Pak. Ahli tauhid, kalau mereka benar-benar ahli tauhid, rasa takut kepada tabiat itu masih ada. Contohnya Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika mukjizat tongkat menjadi ular, dia lihat ketakutan Musa, Pak. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun lari atau tidak? Lari. Nabi Musa ahli tauhid, Pak. Oh enggak, Ustaz, saya ngaji tauhid saya beda, Ustaz. Nah, ini sesat ini, Pak. Sesat. Antum setinggi apapun tauhid antum menyimpan tabiat rasa takut sebagai sifat watak manusia. Ada takut yang kedua, ini takut yang terlarang. Inilah takutnya pelaku syirik. Takutnya pelaku syirik. Ketakutan ketika berjalan lewat di sebuah terowongan padahal aman, tidak ada apa-apa, takut dia. Ketakutan terhadap angka sekian takut.
Makanya sebenarnya Umar bin Khattab, antum tahu Umar, kenapa musuh Allah takut kepada Umar? Bahkan syaitan takut kepada Umar, kenapa? Bukan karena Umar kebal, Pak, bukan. Kemarin saya kajian di Mampang Perapatan, ada yang nanya, Ustaz, ada nggak zikir yang bikin kebal, Ustaz? Masuk, dia minta zikir yang bikin kebal, Pak. Saya bilang, Pak, tidak ada istimewanya jadi orang kebal, nggak ada istimewanya. Oh ada lah Ustaz, kita bisa membela kebenaran kalau kita kebal, Ustaz. Saya bilang, manusia yang paling butuh dengan kekebalan itu Nabi Muhammad sebenarnya. Antum kalau hitung ya, peperangan Nabi itu Pak, seumur hidup beliau, itu setiap 2 bulan kurang lebih perang. 2 bulan perang, 2 bulan perang. Tapi Nabi tidak diberikan kebal oleh Allah. Pak. Di perang Uhud, patah giginya. Dan para sahabat meninggal dunia. Sebenarnya orang-orang pelaku syirik ketakutan mereka. Ahli tauhid mereka diberikan sifat aman dalam diri mereka. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Baik Bapak Ibu yang rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin terakhir dari ayat ini. Setelah tadi kita sebutkan bahwasanya imannya orang-orang yang bertauhid tidak bercampur dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka 2 hal. Pertama, ulaika lahumul aman. Orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan, Pak. Keamanan kata para ulama di 3 tempat. Kita kalau bertauhid, kita mendapatkan keamanan di 3 tempat. Yang pertama, kita aman di dunia. Dari kegelisahan, dari galau, resah. Ahli tauhid tidak pernah gelisah di dunia. Walau dia diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, selama dia ahli tauhid, Allah berikan dia ketenangan di dunia. Kalau tidak percaya, lihatlah hidupnya para sahabat. Mayoritas mereka orang-orang susah, orang-orang miskin, Pak. Lihat kisah Abu Qilabah yang di akhir hayatnya matanya buta, tangannya puntung, kakinya puntung. Tidak ada keluarga yang menemaninya. Dia berada di tengah gurun pasir. Tapi dia mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang-orang nanya kepada Abu Qilabah, ya Abu Qilabah, kenapa engkau masih bisa bersyukur sama Allah? Masih bisa memuji Allah, kondisimu kayak gini. Miskin, keluarga tidak ada yang menemani, mata buta, tangan puntung, kaki puntung. Jiwa orang bertauhid, Pak. Apa kata dia? Saya bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kepadaku lisan yang dengannya aku bisa memuja dan memuji Allah. Gak ada kegelisahan di hatinya, Pak. Makanya kita ini, kata para ulama, ketenangan hati seorang hamba itu tergantung sekuat apa dia dengan tauhid, Pak. Keamanan semakin kuat ketika tauhid semakin kuat. Maka lihat orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang Islam tapi jauh dari agama, nggak ada ketenangan di hatinya, Pak. Ya ada kegelisahan. Sampai pada akhirnya biasanya kalau orang sudah tidak tenang hatinya, dia pasti akan menerobos apa yang diharamkan Allah. Kita ambil satu contoh kehidupan suami istri. Suami punya kerjaan, istri punya kerjaan. Suami istri kerja, Pak. Apa yang membuat sebagian perempuan, Pak, masih tetap kerja padahal suaminya cukup?
Ini kita bicara perempuan yang belum kenal kepada agama. Rata-rata mereka semua menjawab apa? Kalau besok saya diceraikan, saya punya pegangan. Ketakutan, Pak. Didokterin, Pak. Oh jangan, perempuan harus kerja juga. Perempuan juga harus punya tabungan. Nanti kalau suami meninggal gimana? Kalau suami cacat gimana? Akhirnya apa? Walaupun pekerjaannya tidak halal, ya tetap dilakukan. Tapi beda dengan wanita yang ahli tauhid, Pak. Suaminya cukup, ya sudah dia fokus di rumah. Dia mengurus anak-anaknya, mengurus keluarganya. Dan sering saya katakan wanita yang di rumah, dia lebih tinggi dari wanita-wanita karir itu. Karir apa, Pak? Apa karir wanita itu? Seorang wanita, dia tidak dikatakan berhasil sebagai istri sampai setiap hari dia mendapatkan ridho suaminya. Itu cita-cita tertinggi wanita. Kalau antum punya anak perempuan, ingin menikah, atau antum punya keluarga sudah menikah, tanamkan itu. Cita-cita tertinggimu nak mendapatkan ridho suamimu setiap hari. Itu luar biasa, Pak. Kalau antum punya istri seperti itu, antum bersyukur sama Allah. Istri yang bertauhid. Dan banyak contoh yang lain. Ada sebagian orang karena tauhidnya kurang, akhirnya dia lebih memilih minta-minta sama orang. Wah, padahal dia punya duit, Pak. Ada sebagian orang bukan karena ketakutan, tapi karena, oh ya mumpung ada, mumpung bisa. Contohnya apa? Makanya saya bangga, saya salut dengan orang-orang yang menikah, padahal mereka tidak berasal dari keluarga yang kaya. Tapi di acara pernikahan nggak ada kotak apa namanya itu? Apa tuh? Kotak ngemis itu apa namanya? Kotak amplop. Ngemis itu, Pak. Oh nggak ngemis, ini cuma tauhid, ikhwan. Orang kalau pengen ngasih sama kita, dia akan kasih ke pelaminan tuh. Dia kasih ke mempelai perempuan. Itu kalau orang niat ngasih. Tapi ketika seorang meletakkan kotak di depan acara pesta itu dia sedang minta-minta kepada orang, Pak. Minta-minta itu. Walaupun minta-minta dengan gaya pakai kiris tuh loh. Oh, lebih canggih. Itu minta-minta. Padahal dia cukup, dia mampu, Pak. Dan alhamdulillah banyak teman-teman kita sudah ngaji sunnah, hidupnya biasa, Pak. Ketika anaknya pesta, keluarganya pesta, nggak ada kotak ngemis itu nggak ada, nggak ada, Pak. Apa nggak rugi ente tauhid, Pak? Kalau rezeki pasti datang sama kita. Begitu jiwa seorang yang bertauhid, aman, jiwa ini aman, lapang. Ulaika lahumul aman, itulah orang-orang yang diberikan kelapangan, kenyamanan di dunia. Yang kedua, keamanan ketika di alam kubur, di alam barzakh. Mereka diberikan keamanan di alam barzakh. Nikmat kubur mereka dapat, ahli tauhid. Dan yang ketiga, keamanan yang abadi di akhirat. Mulai dari proses padang mahsyar sampai mereka masuk ke dalam surga Allah, mereka berada di atas keamanan. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Makanya kalau ada orang susah meninggalkan sesuatu yang haram, itu tauhidnya bermasalah, Pak. Pasti tauhid yang bermasalah. Orang yang putus asa ketika minta sama Allah, Allah belum kasih, itu tauhid bermasalah. Nabi Ibrahim disebutkan dalam tafsir Jalalain, ketika disebutkan oleh Nabi Ibrahim, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Apa kata Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 39? Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku
Ismail dan Ishak. Apa kata para ulama? Dalam tafsir Jalalain disebutkan, Ismail lahir, Ibrahim berusia 99 tahun. Tuh Pak, usia 99 tahun baru dapat punya anak dia. Dan Ishak lahir ketika beliau di usia 112 tahun. Tapi lihat, kehidupan orang-orang tauhid tenang, nyaman, gak gelisah. Coba lihat kehidupan orang yang tidak bertauhid, ketakutan. Ya Allah, kamu udah usia 45 belum nikah. Aduh gimana nih? Apa Pak? Apa yang ditakutkan? Usia 40, usia 50, usia 60 belum punya rumah sendiri. Antum usia 50 belum punya rumah sendiri, antum masih ngontrak. Aduh, gagal antum nih. Astagfirullah Pak. Gagal apa? Siapa yang mewajibkan antum punya rumah di Jakarta ini siapa? Apalagi sebagai orang menempuh jalur-jalur riba, Pak. Makanya milikilah lingkungan orang-orang bertauhid, Pak. Gak ada kegelisahan, Pak. Wallah gak ada kegelisahan. Kalau kita benar-benar bertauhid sama Allah. Di usia apapun, dalam kondisi apapun, alhamdulillah. Ini jiwa orang bertauhid, Pak. Makanya itulah janji Allah yang terbesar kepada hamba yang bertauhid, mereka akan dihindarkan dari rasa takut. Dan sebaliknya disebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak bertauhid, pelaku syirik, mereka justru adalah hamba-hamba yang penuh dengan rasa takut. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadz zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir, orang-orang pelaku kesyirikan rasa takut. Disebabkan mereka melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak pernah menurunkan keterangan kepada mereka. Ada ketakutan. Makanya beruntung kita, Pak. Kalau kita sudah ngaji tauhid, gak ada ketakutan kita sedikit pun kepada apa yang akan Allah takdirkan untuk kita. Gak ada ketakutan kita. Baik dalam penyakit, baik ketika dapat musibah, baik ketika diuji dengan anak-anak, baik ketika diuji dengan pasangan hidup, gak ada ketakutan. Kadang-kadang dalam rumah tangga, Pak, terjadi ketakutan salah seorang pasangan. Dia sudah ngaji, tapi pasangannya belum ngaji. Dan banyak kasus ketika mereka berpisah, tapi berpisahnya karena keyakinan tauhid, Pak, cerai. Ternyata pasangan yang bertauhid ini, entah laki-laki atau perempuannya, sampai pada kehidupan yang lebih baik. Banyak contohnya. Maka saya sering katakan kepada sebagian ikhwan dan akhwat yang rumah tangganya bermasalah, jangan sampai mempertahankan rumah tangga karena pasangan. Jangan. Capek antum. Ada seorang istri nih, dia berusaha taat kepada suaminya, tapi terpaksa. Padahal suaminya ahli maksiat, gak sholat, bahkan melarang dia melakukan kebaikan. Dinasihati gak bisa, maka wanita bertauhid dia gak takut. Kalaupun harus berpisah, dia punya iman di hatinya, Pak. Atau seorang suami, kalaupun harus berpisah, dia punya iman di hatinya. Maka saya katakan orang bertauhid semua masalahnya jadi aman. Hidupnya bahagia, Pak. Hidupnya bahagia. Kemudian janji Allah yang kedua, wahum muhtadun. Muhtadun kata Syekh hafizahullah taala ay mauqufun lisayri ala siratil mustaqim thabituna alaih. Yang namanya muhtadun adalah berhenti, bersikap di atas siratal mustaqim dan kokoh berada di atasnya. Itu namanya hidayah, Pak.
Maka orang ketika mendapat hidayah, maka dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Itu orang dapat hidayah, dia bisa lihat mana yang hak, mana yang batil. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu dia bisa lihat karena dapat hidayah dia. Dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia belajar, dengan dia kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Thabituna alaih, dan mereka kokoh berada di atas ihdinas siratal mustaqim. Baik, poin yang terakhir, ma yustafadu minal ayah. Ada 4 faedah dari ayat ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buahnya di dunia dan di akhirat. Ya, jangan pernah berpikir manfaat tauhid itu hanya di akhirat. Di dunia juga kita mendapatkan manfaatnya, Pak. Tauhid. Yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil iman billah in kana akbar aw munqisun lahu in kana asghar. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang bisa membatalkan iman kepada Allah in kana akbar. Kalau itu syirik akbar, syirik yang paling besar. Atau dia bisa mengurangi keimanan kepada Allah in kana asghar. Kalau seandainya syirik itu syirik kecil. Nanti ada bahasan khusus berkaitan dengan pembagian syirik. Yang ketiga, anna syirka la yughfar. Sesungguhnya kesyirikan tidak akan diampuni Allah. Ingat Bapak Ibu, semua orang yang meninggal dunia selama dia bertauhid, tetapi dia membawa dosa-dosa besar yang dia tidak sempat taubat sebelum meninggal, di hadapan Allah ada 2 pilihan. Bisa Allah maafkan dosa-dosa besar itu, atau Allah hukum dia dalam neraka. Selain dosa syirik. Yang keempat, anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya kesyirikan menyebabkan pelakunya ketakutan di dunia dan di akhirat. Itulah ketakutannya pelaku syirik. Takut dengan ini, takut dengan itu, takut macam-macam. Takut usia sekian belum punya tabungan segini. Macam-macam ketakutan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka bersyukur kita sama Allah, Pak. Kita dapat hidayah tauhid dan semoga Allah kokohkan tauhid dalam hati kita. Dan kata para ulama, selama yang Allah ambil dari kita bukan tauhid, bukan Islam, Allah pasti ganti. Anda ingat kalimat itu. Selama kita hidup di dunia ini, apapun yang Allah ambil dari kita, pasti ada gantinya. Illal Islam, illal iman, illal tauhid. Kecuali Islam, iman, dan tauhid. Apapun. Anak meninggal, ada penggantinya nanti. Harta hilang, ada penggantinya dari Allah. Sakit, ada penggantinya, mungkin sembuh atau diampuni dosa. Istri hilang, apalagi, gitu. Suami hilang, apalagi, sama Bu ya. Jadi semua ada gantinya, Pak. Gak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita bertauhid. Dan beginilah sebagian para ulama membawakan pembahasan tauhid. Makanya kalau kita lihat, ada 2 model para ulama ketika menjelaskan tauhid. Ada yang mereka menjelaskan tauhid, kitab tauhid itu dengan aksam. Murni teori ilmu. Tauhid yanqasimu ila 3 misalnya. Tauhid terbagi menjadi 3. Ada yang seperti itu modelnya. Ada sebagian para ulama yang menjelaskan tauhid rinci, namun disertakan dengan tasji, semangat, memperbarui keimanan. Itulah majelis ilmu. Dan dua-duanya bermanfaat. Di satu sisi kita butuh pembagian yang benar-benar rinci, karena memang di situ adalah keilmuan yang harus kita pelajari, tapi di sisi lain
terkadang seorang hamba perlu tasjian, perlu jiwanya ini diingatkan dengan ayat-ayat Allah sehingga terasa hasil dari belajar tauhid itu. Terasa hasil dari belajar tauhid. Baik, itu dia 4 hal yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita cukupkan sampai ayat ini insyaallah taala. Nanti kita masuk kepada dalil-dalil yang kedua di bab yang kedua, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak. Ya, waalaikumsalam. Kita itu Muslim dan karena orang Eropa, jadi sepengetahuan Ana bermazhab Hanafi. Jadi kalau kena najis dia bilang tinggal bersuci aja. Apa Pak? Coba diulang Pak. Bagaimana hukumnya bila kita bekerja di tempat orang yang memelihara anjing? Dan bos kita itu Muslim dan karena orang Eropa dan bermazhab Hanafi yang Ana tahu. Jadi kalau kena najis dia tinggal bersuci aja. Baik. Mohon pencerahannya. Baik. Dan dia Muslim Pak ya? Muslim ya? Baik. Iya, bagaimana hukumnya seorang bekerja di tempat yang ada anjing di dalamnya? Hukum asalnya, ya, selama pekerjaan yang dia lakukan halal, maka tidak mengapa. Kita nggak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak ada sultannya, yang tidak ada ilmunya dari Allah. Dosa menghalalkan sama seperti dosa mengharamkan. Dosa mengharamkan yang halal sama seperti menghalalkan yang haram. Maka kalau yang dia kerjakan pekerjaan halal, cuman ada anjing di situ, dan anjingnya buat apa Pak? Menjaga. Iya. Maka tidak mengapa hukumnya, tidak ada masalah. Kecuali pekerjaannya haram, dan ketika memang dia mungkin dijilat oleh anjing dan seterusnya, maka dia lakukan hal yang diperintahkan dari syariat. Ya, dia perintahkan dari syariat. Dan memang seandainya memang dibutuhkan anjing untuk sebuah pekerjaan, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya saja mulai tercela ketika dibawa ke rumah, kemudian apalagi dipeluk-peluk kemana-mana. Kadang anjing digendong, anak nangis di mobil, diam aja Pak. Lihatlah orang-orang kafir itu Pak, subhanallah. Kita lihat kadang-kadang dia belanja, anjingnya sibuk digendong, anaknya sini. Harga sabun anjing mahal pula harga sabunnya pada sabun anaknya. Ini berlebih-lebihan kepada hewan. Makanya Bapak Ibu, kata para ulama, kenapa kita tidak boleh berlebihan kepada hewan? Karena di situ menghinakan hak manusia, Pak. Beli makanan kucing aja sekali makan 100.000 atau untuk 3 kali makan. Lebih mahal nasi kucing daripada nasi kita, Pak. Jadi maksud saya boleh punya hobi kalau kucing, tapi hati-hati dari sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya. Dan ingat, ada seorang masuk neraka gara-gara kucing yang dia tahan. Jadi kembali kepada yang tadi Pak, tidak mengapa insyaallah ta'ala selama pekerjaannya halal. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masih ada Bapak Ibu? Ya, ya talak. Ya. Saya langsung mengucapkan kalau ada talak 10, saya kasih 10, saking emosionalnya. Masya begitu. Allah. Itu dan selanjutnya itu berjalan sampai esokan harinya saya membawa kedua orang tua saya, gitu. Saking emosionalnya karena saking tahu benci atau bagaimana, sudah di kepala sudah wah, begitulah. Tapi lah membawa kedua orang tua saya untuk berkata, saya cerai gitu. Saya ceraikan ya si perempuan, istri saya seperti itu. Itu bagaimana? Apakah dihalalkan atau sudah termasuk langsung apa ya? Cerai benar atau bagaimana? Dan setelah itu atau nggak ada rujuk lagi? Hah? Udah nggak ada rujuk setelah itu? Setelah itu ada rujuk. Setelah itu ada rujuk.
Gitu. Eh, diademin lah sama mertua, coba pulang dulu, ademin pikirkan dulu gitu. Ya setelah itu kita rujuk lagi. Taib ya. Gitu. Jadi antum bilang saya talak 10 kali gitu. Ya seperti itu. Masya Allah. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau termasuk dalam masalah ini lepas dari semua mazhab. Syekhul Islam ketika ditanya apakah seorang ketika mengucapkan saya ceraikan kamu di satu waktu langsung sekian, kata beliau jatuh hanya satu. Dan beliau menyelisihi semua imam mazhab. Dan memang permasalahan talak terjadi banyak khilaf di antara para ulama. Namun kalau kita perhatikan talak ini, benar kalau seandainya diucapkan dengan emosional yang benar-benar emosi. Karena nggak mungkin orang menalak nggak emosi. Ada orang, dek, saya talak kamu ya, ada gitu Pak. Pasti marah orang nalak orang, ya kan? Ketika suami menalak istrinya pasti dia marah. Tapi yang diukur oleh para ulama, marahnya ini masih sadar atau tidak. Ketika marahnya dia masih di atas kesadarannya, memang berniat dari hatinya dia mentalak, ya jatuh. Satu jatuhnya. Tapi kalau karena emosi tidak sadar, udah kayak orang gila memang, dia talak di luar kesadarannya, maka itu tidak jatuh. Itu tidak jatuh. Bahkan ada yang bertanya kepada sebagian masyayikh, ya syekh, lisan saya mengucapkan mentalak, tapi hati saya tidak. Maka kata syekh, ikuti apa yang ada di hatimu. Makanya inti permasalahan sebenarnya, apakah dia benar-benar ingin mentalak atau tidak? Itu inti permasalahan. Makanya kalimat-kalimat kiasan pun itu ditimbang dari hati juga Pak. Misalnya ada seorang mengatakan, kamu pulang ke rumah ibumu. Ini kan kalimat kiasan, gak jatuh talak sebenarnya. Tapi berlaku hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Kalau di hati benar-benar ingin menceraikan, sebagian ulama mengatakan jatuh Pak. Walaupun lisan yang keluar, kamu saya pulangkan ke rumah ibumu, ini kan gak jatuh sebenarnya. Karena lafaznya tidak sharih, tidak tegas. Tapi kalau hatinya ingin menceraikan, hati-hati. Makanya antum timbang, kalau memang antum tadinya emosi dan seterusnya, itu nggak jatuh di luar kesadaran. Tapi kalau antum emosi dan sadar, jatuh satu talaknya. Jatuh satu talaknya. Itu ya. Sekarang istrinya mana? Berarti udah lepas sudah. 15 tahunnya udah lepas. Ini dia masalahnya, jadi saya bimbang. Gitu, bimbang. Apakah istri pun karena sudah berulang kali, nggak tahu berapa bagaimana, dan itu juga nggak tahu apakah saya sadar atau enggak. Dan ini yang membuat saya bingung gitu. Apakah si perempuan emang sudah cerai, sebenarnya menginginkan dia nikah lagi, entah mazhab siapa, ini diharuskan menurut orang tua harus menikah dulu dengan laki-laki lain begitu. Oh iya, ada iya kalau itu, itu. iya benar. Kalau memang sudah terjadi benar-benar antum menceraikan, sudah habis masa iddah, maka perempuan harus menikah dengan laki-laki dulu. Tapi bukan nikah fiktif, Pak. Benar-benar istri antum nikah sama laki-laki atas dasar cinta. Kemudian karena ada kasus tertentu mereka bercerai lagi, baru antum boleh nikahin. Jadi bukan nikah pura-pura. Dan nikah sama laki-laki itu dulu, nanti ceraikan. Makanya ulama memberikan syarat. Ketika istri itu ingin menikah lagi, harus terjadi hubungan biologis. Istri antum berhubungan biologis dulu dengan laki-laki yang baru itu, atas dasar cinta, kemudian berjalan rumah tangga mereka pisah, baru antum boleh nikahi lagi. Itu kalau seandainya dinilai talak itu sah. Bagaimana mengetahui sah atau tidaknya? Tapi ini udah 15 tahun yang lalu kejadiannya. Karena rujuk ya entah itu bagaimana namanya ucapan ya, itu juga saya sih tidak menginginkan gitu.
benci yang namanya perceraian. Tapi bagaimana tentang menghalalkan atau seringkali ya itulah emosional. Kok begitu? Istri pengen balik. Jangan ngomong seperti itu. Nah itulah timbullah akhirnya. Jadi kalau memang masih pengen berkali-kali ya ujungnya ini istri pengen balik lagi sampai menahan saya. Karena kewajiban secara hukum agama kan bukannya laki-laki, perempuan yang harus menikah gitu. Nah kan ya saya sebagai laki-laki sebulan, jangankan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya. Masa Nanti harus kita menunggu? cerita habis kajian insya Allah. Insya Allah semua ada solusinya ya. Dan kadang-kadang yang membuat kita itu ragu was-was syaitan, Pak. Kalau antum ingin memperbaiki diri, istri juga ingin memperbaiki diri, ingin kembali, pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Tapi kadang-kadang syaitan tugasnya harus ingat juga. Syaitan tidak pernah ingin menyatukan sepasang suami istri. Itu nggak suka syaitan. Ya, jadi antum jangan was-was, jangan ragu-ragu. Berjalanlah di atas ilmu nanti. Ya, insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah takut kepada setan itu tabiat manusia? Dan apa hukum pakaian yang jatuh di lantai kamar mandi? Apakah menjadi najis? Takut kepada setan itu tabiat manusia. Setan yang mana dulu nih, Pak? Setannya ada 2 masalahnya. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin. Hukum asalnya kita tidak pernah bisa melihat syaitan. Tetapi mereka bisa menyerupai bentuk yang mereka inginkan. Walakin la tarawnahum. Jadi ngapain takut? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu lemah tipu daya mereka. Makanya karena Ibnu Jauzi sebutkan ya, di antara talbisnya iblis supaya orang takut kepada syaitan, dihadirkan rasa ketakutan. Di tempat gelap, di tempat sepi muncul rasa takut. Makanya kalau ada muncul rasa takut kepada syaitan, maka berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, baca Al-Qur'an, istighfar, itu akan menghilangkan semuanya insyaallah taala. Baik, pakaian yang jatuh di lantai kamar mandi apakah menjadi najis? Nampak enggak najis di lantai itu? Kalau nampak najisnya, ya jatuh najisnya, kena. Tapi kalau enggak ada najis yang terlihat, hukumi dia bersih. Gampang aja, Pak. Dan dalam bab ini, ulama selalu sering katakan perjelas. Karena ada orang nanti kena penyakit was-was. Kayaknya keluar 1 tetes air pipis saya, Ustaz. Kayaknya atau benar, Pak? Kayaknya enggak, kalau kayaknya lanjut. Ini sering nih, kalau pas umroh sering nih, Pak. Kayaknya saya tadi ini, kayaknya kan Pak, ya enggak, berarti enggak, sah, lanjut. Yakin saya Ustaz, yakin ya, ganti kain ihramnya, kan gitu, cuci atau apa. Jadi sering dalam masalah toharoh, orang was-was Pak. Dan kasihan orang kalau sudah was-was, diikuti terus was-wasnya, akan memberatkan dia dalam ibadah. Nah, kita tahu ada sebagian jemaah kita kena penyakit was-was. Wudhu berulang. Saya waktu di Yaman, ada seorang anak muda dari Ethiopia. Wudhu dari asar sampai maghrib. Masya Allah. Basah semua bajunya, Pak. Wudhu ulang. Nanti masuk masjid, dia mau sholat, keluar lagi. Terus. Ada orang was-was dalam kesucian, kebersihan. Ada was-was dalam kekhusyukan, Pak. Dia sholat, Allahu Akbar. Kayaknya saya ria, dibatalin. Kayaknya saya ria, dibatalkan. Padahal sholat tidak khusyuk itu bukan syarat diterimanya sholat. Nabi pernah sholat tidak khusyuk ketika diberikan sejadah yang ada coraknya. Kata Nabi, ini mengganggu saya dalam sholat. Tapi Nabi nggak ulang sholatnya. Itu kan ilmu, butuh ilmu itu Pak. Tidak semua orang yang tidak khusyuk dalam sholat, sholatnya tidak sah. Enggak. Makanya dalam masalah kesucian dan kekhusyukan orang sering ragu-ragu, was-was. Jadi kalau antum masuk kamar mandi lihat tidak ada najis, ya sudah. Tidak ada masalah itu insyaallah ta'ala. Ya wallahu ta'ala alam bissawab. Ya silakan Pak. Mengenai surat Al-An'am 82. Jadi di sini disebutkan tadi bahwa tidak menyebutkan iman dengan kezaliman atau syirik, Ustaz. Iya.
bagaimana ketika dia beriman, tapi dia jatuh dalam perbuatan dosa, Ustaz. Apakah dia tetap juga mendapatkan keamanan dan petunjuk, Ustaz? Ya, baik. Ya, itu tadi yang digelisahkan oleh para sahabat. Ketika seorang terjatuh kepada dosa syirik, jelas keluar dia nggak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan hidayah. Kalau kezolimannya adalah dosa syirik. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau kezolimannya adalah perbuatan dosa dan maksiat, maka ketenangan yang dia dapat sama seperti besarnya dosa yang dia lakukan. Ada orang misalnya berzina, masih ada gak keamanan dalam diri dia? Masih, tapi tidak setinggi orang yang meninggalkan dosa. Antum lihat ada orang gak sholat, ada orang maksiat, tapi hidupnya masih tenang dia. Tapi kadar ketenangannya tidak sehebat orang-orang yang taat. Jadi Allah memberikan kenyamanan pada hati seorang muslim, ketenangan pada hati seorang muslim bergantung juga dengan kadar dosa dan maksiat. Tergantung tuh Pak. Semakin besar dosa dan maksiatnya, semakin kurang rasa ketenangan di hatinya. Semakin sedikit dosa dan maksiatnya, semakin besar ketenangan di hatinya. Itulah efek dari sebuah dosa. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Satu dosa, satu bintik hitam di hati. Satu dosa, bintik hitam lagi. Dia taubat, dihapus sama Allah. Itu dia Pak. Ini tergantung seberapa besar dosa itu, semakin besar, semakin berkurang kadar ketenangan di dalam hati. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup insyaallah pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.